tentu saja membaca Tauratnya itu enak, dia sesuai dengan nurnya. Jadi ibarat ini keluar ilham tring gitu begitu membaca kitab suci. Nah, ini tentang membaca Taurat. Tentu sudah terbayat oleh Nabi Musa. Ini fix, ya. Yang demikian ini agar kamu bertakwa, iya, agar kondisinya beserta Allah, dengan selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, berikutnya versi tafsir tahlilinya. Ya, kita ini contoh membaca literasi dengan nur Tuhan, ya. Seperti ini, dengan gelombang kesadaran yang lebih tinggi dari gelombang kesadaran rendah yang ditangkap otak, ya. Tafsir tahlili. Allah mengingatkan kembali kesalahan lain dari nenek moyang orang Yahudi ketika Allah mengambil janji dari mereka. Mengambil janji. Paham sahabat medsos sekalian, mengambil janji. Allah mengambil janjinya tuh gimana sih? Kalau di Islam itu kan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, emang cukup syahadat begitu. Ada itu ditanamkan nur iman dan nur kitab prosesnya. Gitu. Nggak hanya mengucapkan meyakini kata-kata syahadatain itu, dua kalimat syahadat, ngaco itu, sangat tidak tepat sekali. Ya seperti itu, ya. Baik, kami lanjutkan. Yaitu ketika Allah mengambil janji dari mereka, yaitu bahwa mereka akan beriman dan akan mengamalkan apa yang ada dalam Taurat. Mengamalkan itu bagaimana? Taurat itu apakah langsung turun? Oh, sebelum Nabi Musa diangkat jadi Nabi dari Rasul, nih Musa Tauratnya nih 500 halaman misal. Ntar fotokopi ya, sebarin ke umatmu, suruh amalin. Gitu. Zaman Nabi Muhammad aja yang lebih muda zamannya, itu bertahap turunnya. Jadi mereka tuh membaca yang kodim. Gitu. Nah, disinilah kalangan ahli tafsir itu banyak kedodoran gitu, downgrade memanai Quran tuh. Baik, kami lanjutkan, ya. Ternyata mereka tidak mengamalkannya, bahkan mengingkarinya. Tentu ya yang keluar dari mulut Nabi Musa sebagai ulul amri, yaitu firman, bisa jadi firman, bisa jadi hadis Nabi Musa, kan gitu. Tergantung situasi dan kondisi aja, gitu. Lalu Allah mengangkat bukit atau gunung Sinai ke atas kepala mereka untuk memperlihatkan kekuasaannya agar mereka beriman kepadanya dan berpegang teguh kepada kitab Taurat itu. Iya, kalau membangkang dari ulil amri atau dari bahasanya wujud Tuhan di dunia, gampangnya begitu. Ini sesuai dengan surah apa tuh? Ilahun sama wa ilahun fil ardi. Apa tuh, saya pernah bikin foto profilnya itu. Gitu. Dia sambungan Rasul min anfusikum lah gampangnya saat itu Nabi Musa, ya. Nah, jadi maksudnya mau diazab begitu, sambil kasih peringatannya. Isi perjanjian tersebut berupa perintah Allah pada mereka. Iya, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Isinya ketaatan-ketaatan doang. Berarti ada perintah di dalamnya. Harus taat gitu maksudnya. Peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, kodimnya maksudnya, ya. Dan tetaplah mengerjakan isinya. Pelajarilah Taurat itu, perhatikan isinya, dan amalkan hukum-hukum yang termaktub di dalamnya.
ayat ini memberi peringatan bahwa ini perkataan mufasir aja yang nggak paham kita kodim ya. Misalkan fotokopian apa sebelum Nabi Musa diangkat jadi nabi jadi rasul dikasih kitab lengkap 500 halaman suruh fotokopi disebarin. Nah, makanya ini bahasanya disuruh baca, disuruh apa nih, semua orang mengkari dan tengah. Iya, seolah-olah kayak tekstual gitu. Nah berikutnya ayat ini mengatakan bahwa orang yang meninggal syariat dan meremehkan hukum Allah disamakan dengan orang yang mengingkari dan menentangnya. Maka sudah sepatutnya dia pada hari kiamat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Dia tidak dapat melihat jalan kemenangan dan jalan kebahagiaan. Ya ini sudah dibaiat ya, kemudian ingkar gitu. Ancamannya seperti ini. Nasib di akhiratnya kelak. Ya. Kalau yang sama aja, yang belum terbaiat pun ya sama aja sebenarnya. Apa tuh ayat Qur'annya? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Ini bahasa ruh ya. Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku melihat sebelum diazab ya. Iya. Apa kalau bahasa guru saya itu seperti kias HP.